mungkin yang akan diperjualbelikan untuk user yang lain gitu. Baru nanti bisa dikembangkan kayak gitu. Karena trustnya di sini kalau customize kan harus terutama trust kan. Kalau produk yang anggapannya Citalk hari ini bakal ngebahas sejauh mana IoT dapat menggantikan peran human dalam dunia pekerjaan. Bareng sama Mas Ardi Wiranata, spesialis dalam IoT dan Automation System. Check this out. Halo Mas Ardi. halo. Oke, sebelum kita masuk ke topik utama pada hari ini, mungkin boleh dong sharing kenapa dulu memilih untuk menekuni bidang IoT ini? IoT, waduh, lalu misalnya kayak IoT, IoT ini kan tier atas ya sebenarnya kalau di bidang keteknikan lah istilahnya. Jadi ada tier sebelumnya ada dasarnya, ada elektronika, ada yang lain-lain. Jadi karena saya dasarnya dari situ, dari elektronika, mulai dari sekolah SMK dulu tuh memang elektronika, lalu lanjut ke kuliah ya mirip ya di elektronika juga tapi lebih ke mekatronik ya, mekatronik. Jadi jurusannya mekatronika yang itu memang penggabungan dari beberapa bidang ilmu, ada elektronika, ada IT, dan juga ada mekanikal atau mesin. Jadi disitulah bisa dibilang waktu saya masuk di kuliah itu lagi baru-barunya booming IoT sebenarnya. Sedangkan di jurusan kan memang mendukung atas itu. Jadi karena IoT itu dasarnya memang harus ada things-nya, itu adalah device apa saja nih yang bisa masuk ataupun terkoneksi ke yang namanya internet. Nah, kebetulan bidangnya yang dipelajari ada elektronya juga, ada IT-nya juga, ya walaupun nggak sedalam yang lainnya, yang mungkin IT sendiri yang itu dalam banget, kita hanya sebagian, tapi kita memang dibuat untuk atau diajarkan untuk menyatukan itu tadi, atau bisa dikatakan kalau orang mekatronik itu satu orang atau satu lulusan dengan kemampuan mekatronik itu bisa membuat suatu barang yang jadi, istilahnya gitu. Istilahnya apa ya, hardware gitu kan, hardware istilahnya, elektroniknya kita bisa buat karena kita tahu ya, paham untuk pemrogramannya, untuk konektivitasnya jika kita bisa, packagingnya pun bisa, kita kan diajarkan kan. Jadi dari situ booming IoT, dan alhamdulillah lulus masuk ke Johor Bahru ini ternyata lagi hype-nya juga, dan di sini memang butuhkan untuk jadi pasar bisnis atau project itu lagi juga banyak yang bisa diambil dengan menggunakan IoT. Peluangnya besar, jadi ya selaras dan ya akhirnya karena suka takut ditekuni juga ya, jadi sekarang. Oke, berarti memang dari awal udah ada ketertarikan dengan dunia IoT ini, dan kebetulan juga lagi booming, dan ternyata di tahun 2024 ini IoT semakin banyak dibutuhkan ya Mas Hadi. Benar. Sebenarnya dasar dari IoT ini apa sih Mas Hadi? Maksudnya tadi sudah sempat dijelaskan sedikit sih bagaimana menyatukan antara person atau apapun itu ke dalam internet, seperti itu. Berarti dasar dari IoT ini adalah apapun itu yang dulunya misal manual di internetkankah atau gimana? Ya, jadi lebih ke konektivitas ya, istilahnya gitu. Jadi kalau kita lihat di industri sekarang itu mungkin 2.0 atau 3.0 ya. 3.0 lah, 3.0 itu smart PLC dan lain-lain, ada kontrolnya, tetapi belum bersatu atau menyatu dengan internet seperti itu. Tapi bahkan industri di Indonesia sekarang mungkin 2.0 masih ada. Nah, tapi IoT ini atau yang sedang 4.0 ini sebenarnya bisa menjembatani, nggak harus 3.0 mau ke 4.0, tapi 2.0 pun bisa sampai ke 4.0. Cuma memang perlu treatment khusus.
Jadi intinya konektivitas, di mana kalau nama kerennya sekarang itu kan data mining ya. Iya. Jadi apapun bisa ditarik datanya, apapun bisa dikolek datanya, itu akan menjadi sesuatu yang berharga. Seberharga apa ya tergantung yang menggunakan gitu kan. Iya. Tetapi kalau kita tidak punya data, ya kita mau ngapain juga nggak tahu istilahnya gitu. Jadi Iya. itulah jadi asal muasalnya sebenarnya itu. Jadi kalau dibilang intinya ya konektivitas. Jadi kalau dibilang dari yang 3.0 ke 2.0 harus ada yang menjembatani supaya bisa terkonek ke internet seperti itu. Oke. Seperti tadi yang dibilang Mas Ardi juga, masih banyak kok yang menerapkan 2.0 di beberapa tempat. Ya. Tapi kalau dibandingkan dengan era 4.0 ini, masih efektif nggak sih pekerjaan-pekerjaan yang tetap dilakukan dengan manual seperti itu? Karena kan kalau kita lihat dari SDM, mungkin belum semua bisa mengejar di 4.0 kan Mas? Kalau efisien jelas ya 4.0 lebih efisien. Cuma kita kan nggak bisa mengesampingkan bahwa pekerjaan itu adalah marwahnya orang bekerja ya. Gitu kan. Jadi banyak juga owner-owner bisnis, banyak juga owner-owner industri ingin sampai 4.0 tapi tidak mengurangi karyawannya. Karena dengan adanya 4.0 ini tidak memungkiri adanya nakal tergerus teman-teman ini yang biasanya dicatat, dilaporkan, sudah pasang alatnya dan lain-lain. Nah, mereka tidak ada pekerjaan, akhirnya mereka dilepas kan itu ya dampak dari teknologi. Sementara pemilik atau owner-owner itu juga kan ya rasa kemanusiaan mereka masih besar lah ya. Benar. Nggak mau lah, kalau bisa sih teknologi itu berdampingan sama yang ini. Kalau memang teman-teman ini nggak bisa diangkat, ya dibantu yang perlu diangkat ini aja, nggak harus langsung full kita menggantikan. Mungkin ada perusahaan-perusahaan tertentu, apalagi asing ya memang ya langsung aja pakai 4.0 gitu. Karena mereka kebanyakan membuat pabrik baru gitu kan. Kalau yang sudah lama-lama, yang sudah biasanya manual, itu nggak bisa kayak gitu. Kan dan jadi gejolak juga kan nantinya kan, di mana kita Indonesia ini pertumbuhannya cepat, kelahiran lah istilahnya, otomatis kan semakin banyak anak muda, semakin butuh pekerjaan. Dengan teknologi harusnya kan menambah nih, tapi jangan sampai menggusur nih. Itu juga paradigma juga ya Pak, sebagai dinamika juga ya apa menengahinya itu. Ini lebih kalau kita kan IoT di Indonesia lebih ke arah situ, supaya sesuai. Kita nggak bisa samakan sama di luar ya, di Singapura, di Eropa atau di Jepang, nggak bisa. Kalau di sana mereka memang sudah SDM-nya yang kurang malah. Maksudnya bukan dari tingkatannya, levelnya ya, tapi emang orangnya sedikit. Nah, seperti itu. Teknologinya memang dimajukan. Kalau di sini orangnya banyak, ya itu menjadi suatu dinamika. Jadi ya harus benar-benar lah ya caranya supaya seimbang. Oke, seperti yang Mas Ardi bilang tadi, ada hal yang menarik. Ini adalah masuk ke rasa empati mungkin ya, sebagai pemilik bisnis, sebagai owner. Apakah dia akan memutuskan untuk semuanya dialihkan ke digital atau mungkin masih tetap mau dengan proses yang manual gitu kan Mas Ardi? Ada nggak sih dampak spesifik atau mungkin udah dilakukan penelitian terkait dengan berkurangnya lapangan pekerjaan dengan tumbuhnya digitalisasi ini? Ada ya, user kita sendiri. Jadi ada, mungkin saya bisa bilang ada perusahaan rokok terbesar nomor 2 lah. Mungkin valuasinya nomor 2. Cuma memang kalau dari tren nomor 3, nah yang nomor 1 ini memang guritalisinya besar. Dan nomor 2 yang itu memang kalau di beberapa plan, ada 2 plan. Ya kan ada banyak plan di Indonesia, ada 2 plan yang salah satunya itu menjadi sektor yang kita menjadi rekanan di sana, atau menerapkan seperti itu, digitalisasi. IoT-nya mungkin masih 80%, belum di atas 90% belum. Tetapi dengan seperti itu saja sudah banyak mengurangi itu. Karena sekarang apalagi ditambah nggak cuma IoT, kan ada namanya AI seperti itu kan, wah ini sudah semakin banyak lagi. Jadi di sana pun
yang biasanya saya menemui user saya itu di kantor itu isinya 20-25 orang, bahkan saya di sana konsen kan 2 tahun di sana sebelum fokus ke sini lagi ke holding lagi. Itu saya terakhir di sana tinggal 5 orang. Bahkan itu levelnya top ya, maksudnya bukan orang-orang yang bawah ya. Jadi sangat berdampak sebenarnya. Jadi ya karena mungkin bisnis juga, karena mungkin mereka kan sudah asing ya, saya asing lah kalau misalnya sahamnya besar asing, ya itu tadi mindsetnya mereka sudah ke sana. Kalau bisa dalam tanda kutip membayar human atau manusianya ini lebih sedikit, karena dalam tanda kutip maintenance orangnya lebih mahal daripada mesin gitu kan. Orang ini harus jamin kesehatannya, jamin sampai keluarganya gitu kan. Kalau perusahaan yang besar kan memang gitu, keluarganya sampai bahkan anaknya atau cucunya kayak gitu kan. Nah, itu yang dipikirkan mereka. Dengan adanya teknologi mereka masukkan itu, dan itu sangat-sangat ya. Jadi ya itu tadi 25 sampai 35. Bahkan saya balik ke sini kemarin tuh sudah ada kabar dari Amerikanya, kalau bisa tahun 2025 tinggal 3 orang. Nah itu kan gimana? Ya sudah dinamika banget. Iya, itu emang nggak bisa dihindari. Nggak bisa dihindari, terutama memang ya itu tadi, kalau memang perusahaannya apalagi sahamnya ada asing dan gitu. Kalau masih Indo, masih lokal, masih banyak lain party itu mungkin gimana caranya. Yang penting berjalan beriringan. Benar-benar. Dalam tanda kutip, ini tuh pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan data ya Mas Ardi. Betul. Mungkin nggak sih ada pekerjaan yang nggak akan pernah bisa digantikan dengan IoT? Kalau IoT kayaknya susah ya, karena jadi gini, jadi IoT ini mungkin saya bilang tier atas, tapi masih ada lagi yang atas ya. Yang tier atasnya ini kan konektivitas. Karena sebenarnya ada yang berbahaya lagi, namanya AI gitu tadi. Jadi ini adalah menggantikan kegiatan-kegiatan yang dalam tanda kutip reguler, scheduler, pengambilan data scheduler itu yang dalam tanda kutip notabene-nya mungkin kemampuan apa ya, hard skill lah kalau kita bilang. Hard skillnya mungkin hanya di 40-50%. Kalau yang di atas itu nggak ada hubungannya sebenarnya. Maksudnya karena mereka yang mengincaskan ke IoT gitu, mereka. Tetapi yang lebih berbahaya lagi itu tadi AI itu tadi, karena AI ini bisa menggantikan orang yang mengincaskan atau merumuskan dalam tanda kutip gimana caranya ngolah data dan lain-lain. Nah ini lebih lagi gitu. Makanya sekarang lagi musim programmer ya, ada programmer yang membuat aplikasi itu atau IoT itu kan, maksudnya. Makanya sekarang banyak AI yang mau sudah menggantikan mereka. Sampai sekarang lagi tren programmer mau kerja apa kena lele, ya kan? Itu kan di Twitter di mana ya seperti itu banyak kan seperti itu. Nah itu tadi sebenarnya. Kalau untuk IoT, saya bilang menggantikan sebenarnya lebih membantu, dan itu memang efektif. Cuma memang terkait security-nya dan lain-lain, kalau di Indonesia belum concern ya. Mungkin nyambung aja gitu. Tapi kalau di luar sudah concern gitu. Karena kenapa? Karena kalau kita concern ke security memang mahal. Nah, sedangkan di Indonesia ini ya kalau kita bilang ya ingin ikut tren lah, tapi belum sesiap itu sebenarnya. Ya itu tadi, kenapa masih ada 2.0, masih ada harusnya kalau sudah 4.0 kan harusnya 3.0 atau 3,5 nih ya, semua harus jam sana. Tapi ini kan sudah masanya 4.0, tapi bahkan yang 3.0 paling baru 45%, sisanya masih 4.0 lah, itu masih ya jalan perlahan lah. Benar. Menarik ya, kalau tadi sedikit nyenggol tentang AI, berarti ada kemungkinan kalau suatu hari ini kita bisa menciptakan sistem dari AI-nya sendiri gitu. Betul, bisa. Jadi AI kalau sekarang itu kan jadi konektivitas, jadi 4.0 itu konektivitas, 3.0 itu smart istilahnya gitu ya. Jadi smart ini
kita program nih, maksudnya pikirannya dari kita, kita implementasikan ke dia supaya dia bisa berpikir apa yang kita mau. Benar. Terus disambungkan konektivitas karena sekarang internet ya kan bisa global lah dari situ. Nah ini AI ini kita kasih programnya ini bisa beranak pinak, seperti itu. Jadi dia bisa berpikir gimana dia bisa belajar, ada yang namanya machine learning, deep learning, dan lain-lain. Jadi jauh-jauh lah, Benar-benar. deep sekali gitu kan. Nah ini yang sebenarnya jadi kan kalau seperti ini kan pikirannya paling kita hampir sama seperti manusia, walaupun mau canggih apapun ya kita nggak bisa sih dengan manusia, itu tetap ada faktor-faktor yang tidak bisa seperti itu gitu kan. Cuma ya itu tadi kalau bisa dikatakan apakah bisa digantikan, ya mungkin bisa. Kalau memang sudah powerful sekali kayaknya ya bisa mungkin 80% mungkin. Bahkan di Cina 2021 kemarin tuh mereka coba buat robot itu disematkan AI tanpa programmernya, ternyata tahu-tahu ini robot bisa berbicara satu sama lain. Karena dia mempelajari perilaku dari Betul, satu sama lain. Iya. Bisa bicara, maksudnya bisa punya komunikasi, punya bahasa sendiri lah. Nah, itu kan bahaya ya. Itu kan bahaya banget. Serem ya. Ya kalau memang dipergunakannya di yang bagus, oke. Kita lihat sekarang mungkin agak nyinggung sedikit, sekarang banyak peperangan gitu kan, banyak juga yang menggunakan teknologi kan. Dimana teknologi itu bisa baik apa buruknya sebenarnya tergantung dari yang menggunakan kan gitu kan. Nah AI ini sampai sekarang belum tahu sampai mana batasnya gitu. Nantinya siapa yang bisa mengendalikan. Kalau misalnya ini sampai uncontrollable istilahnya, itu sudah bisa berpikir sendiri sampai kita tuh nggak tahu apa yang mereka pikirkan. Nah, itu kan kayak kita manusia kan. Nah, itu yang sulit itu takutnya nanti siapa yang jadi polisinya buat mereka itu. Benar. Karena nggak ada yang ibaratnya penanggung jawab penuh atas AI ini. Betul. Bahkan IoT pun di Indonesia masih beberapa itu orang nggak mau karena seperti itu, atau automation ya. Karena nanti kalau misalnya ada apa-apa siapa yang jaga? Seperti itu. Apalagi kalau sudah yang lingkup kontrol ya. Jadi kalau smart itu ada yang namanya pertama monitoring atau metering ya kan, mengambil data dan habis dianalisa, habis itu kontrol. Umpamanya nih jelek-jelekan lah, contohnya tandon air gitu ya, tandon air kalau kosong diisi, kalau sudah penuh berhenti gitu kan. Itu smart saja, tapi IoT berarti dia bisa masuk internet, bisa lihat di HP dan lain-lain. Tapi ketika mungkin sensor ini ada abnormal dan lain-lain, mungkin sampai meluber atau sampai nggak bisa tanggung jawab siapa. Maka dari itu sebenarnya smart sama IoT ini tetap perlu pendampingan orang. Benar. Seperti itu sebagai validatornya. Seperti itu. Nah, banyak orang beranggapan terlalu jauh ya kan, mungkin industri filmnya terlalu jauh ya kan, kita kalau AI sudah jadi robot yang gini-gini atau smart yang gini-gini. Mereka berpandangan sudah sehebat itu, padahal automation itu memang otomatis ataupun smart itu memang smart, tetapi memang selalu harus ada orangnya sebagai validator aja sih. Soalnya tadi yang bertanggung jawab nanti siapa. Benar. Berarti adanya IoT dan AI dan automation lain-lain ini sebenarnya itu mungkin memotong lapangan pekerjaan yang lain, cuma dia membuka lapangan pekerjaan baru. Betul. Jadi orang-orang yang sebelumnya mungkin masih di bidang yang lain bisa dialokasikan ke bidang ini. Betul. Contohnya sangat besar sih. Mungkin tahu Gojek, e-commerce dulu kita mungkin bisa katakan startup ya. Musim-musim startup itu kan ada karena IoT ini kan yang biasanya pesan Gojek ke tempatnya, ke pangkalannya, bisa melewati. Ya seperti itu adanya mungkin all shop sekarang. Nah, ini kan imbas dari IoT sebenarnya. Itu memang di suatu sektor tertentu itu berpeluang untuk menyingkirkan teman-teman gitu atau mengurangi pola pekerjaan. Tetapi di sisi lain membuka ruang pekerjaan yang dinamis juga. Bahkan kita bisa lihat orang jualan sekarang nggak punya toko, cuma di rumah
Iya, penghasilannya penghasilan jauh luar lebih besar, biasa. jauh lebih besar. Luar biasa. Jual popok aja anggapannya ya, cuma di desa atau gimana, tapi dia menguasai online-nya segitu besar, wah Iya. gila gitu. Banyak. Iya. Bahkan ada TikTok ya sekarang ya kan, TikTok Shop kemarin di booming-boomingnya cuma jual Bener. es atau jual apa, Rame viral itu banget. rame, membuka lapangan pekerjaan. Iya, bener sih. Jadi tergantung dari kitanya. Iya, cara kita mengelolanya mungkin ya, Mas. Lebih ke menanggapinya, Hmm. pertama menanggapi apa sih yang terjadi sekarang. Benar. Kedua, memang nah, terus aku mau ngapain terus begini. Benar. Dari situ kan timbul peluang. Iya. Lebih kayak, iya bener sih yang Mas Ardi bilang itu bagaimana kita menanggapinya. Kalau misal kita merasa tersaingi dengan adanya sistem-sistem yang baru ini, ya kita nggak bisa maju. Tapi kalau misal kita bisa manfaatin sistemnya, ya kita maju bareng sistemnya gitu kan. Benar-benar. Berarti di IoT sendiri ini kendala terbesarnya itu di data, di privacy, atau di keamanannya? Kalau ini IoT secara sistem atau perkembangan IoT? Secara sistem. Secara sistem. Yang Kalau secara- diimplementasikan di lingkungan kerja Oke. mungkin. Kalau secara sistem biasanya ya itu tadi, karena ya mungkin jelas balik dari visi saya IoT ini kan kalau mungkin banyak perusahaan dan lain-lain IoT fokus IoT. Benar. Dia membuat produk yang kalau kamu mau pakai produkku kan gitu. Iya. Ya, sementara di kami kita kan enggak. Jadi kita fokusnya ke solusi. Jadi fokusnya kami adalah gimana caranya membawa yang 2.0 atau 3.0 masuk ke 4.0. Karena kalau yang sudah 4.0 ya gampang, yes, beli barang-barang baru ini sudah. Iya. Tapi yang jadi tantangan dan mungkin bagi kami peluang, bagi saya dan tim dan teman-teman itu peluang adalah itu gimana kita membantu. Jadi lebih ke apa ya? Kalau ke sistem susahnya jarang sih kalau susah. Ya mungkin susah kalau di perangkat yang high end. Oh. Susahnya kenapa? Karena gini, lah ada license dan lain-lain. Ya, untuk membuka ini kan banyak apa ya? Mungkin banyak step yang harus dilalui. Bisa jadi ada yang vendor-vendor ataupun merek-merek ini nggak mau buka atau mau buka tapi harus mengeluarkan biaya. Itu kadang jadi susah juga buat si owner. Mungkin biaya kita memodifikasi atau mempartitinolkan segini yang nggak 500 juta, ternyata dia open datanya aja minta segitu juga. Ini kan jadi rumit deh kan bagi mereka kan. Jadi, tapi kalau di industrial hampir 90% sih open. Ada merek tertentu lah yang saya sebutkan memang dia sudah menguasai banget di dunia ini, mereknya itu memang terkenal kandungan ini memang seperti itu. Tapi itu bumerang juga bagi mereka, bahkan sekelas BUMN pun sekarang hampir menyingkirkan atau hampir nggak mau ya bagi mereka, mengurangi lah penggunaan produk ini. Memang bagus, tapi ya gitu ya, karena memang dia merajai dan dia leader, ya dia memanipulasi itu. Istilahnya kalau kamu mau upgrade mau apa harus license aja. Nah sekarang IoT ini kan zamannya apapun mau disambungkan, yang itu kalau bisa itu free, gitu. Maksudnya free itu nggak ada batasan. Apalagi kan pionirnya atau bukan pionir sih, yang lagi sumber-sumbernya kan dari China ya China ya, kita tahu lah China seperti apa. Kalau bisa ya semua terbuka. Kalau dari Eropa kan memang sulit. Kalau memang ya memang marwahnya berbeda. Kalau mau ini Eropa ya harus caranya seperti ini yang dilakukan China ini. Karena kita nggak jadi yang terdepan atau yang pertama ya jadi yang terbaik kan itu ya. Akhirnya fitur-fitur itu adanya yang di free, tetapi yang di sini ini susah ada lock. Tapi sekarang benar-benar sudah mulai sadar bahwa mereka juga harus mengikuti ini. Kalau nggak gitu mereka ditinggalkan juga. Benar. Seperti itu. Jadi yang sulit itu sebenarnya biasanya. Kalau yang lain Mengikuti. biasa mengikuti sih. Tergantung. Malah kalau saya bilang kalau daripada daripada teknisnya lebih sulit non teknisnya. Non teknisnya. Ya, non teknis itu apa?
dari segi owner kita harus advice-nya istilahnya. Karena ya itu banyak orang belum sepaham itu gitu. Atau mungkin pikirannya cuma gini aja, padahal ini banyak yang harus diingat. Ada yang pikirannya bisa sampai sejauh ini, padahal yang tak segitu juga yang kita butuhkan gitu lah. Nah tadi kan udah dibahas sedikit kalau misal divisinya Mas Ardi ini kan memberikan solusi ya lebih tepatnya dari permintaan user atau mungkin apa sih yang lagi disulitkan dalam suatu perusahaan. Ada nggak sih Mas Ardi mungkin permintaan-permintaan yang menurut Mas Ardi unik atau mungkin kok kepikiran ya buat minta sistem ini gitu? Banyak sih gitu banyak. Tapi mungkin tak ceritakan yang menarik dulu. Ya boleh. Ini bukan mintanya nyeleneh, tetapi ternyata ini sesuatu yang gampang, tetapi bernilai tinggi. Kedua, kami nggak nyangka itu jadi nilai tinggi, dan kok bisa sampai sebegitunya gitu ya, manfaat dan pricing lah ya. Kalau kita bilang mereka pricing. Jadi tapi mungkin ini bukan proyek kami, tapi kita pernah ada sharing sama teman-teman itu, mereka ada yang mengerjakan. Jadi tadi nggak bisa kita bilang teknologinya itu sangat biasa gitu. Ya kayak tandon air tadi itu, naik turun air, dia gunakan di yang namanya sungai. Nah, itu apa sih kerennya? Yang ada kerennya kan? Cuma saya tanya, jual berapa? Wah, harganya bisa M, 2 digit. Kan gila kan? Ini apa ini? Seperti itu kok bisa gitu. Ternyata itu tadi kembali lagi karena teknologi ternyata harus ada orang yang mampu menjembatani ke atau mengadvise ke user itu tadi. Ternyata itu buat apa? Itu di sungai. Sungainya itu ternyata buat lalu lalangnya batu bara. Kenapa kok harus gitu? Karena ternyata ketika surut itu kan sering terdampak, tongkang sobek, apa perbaikannya, batu baranya nyandet, nggak terkirim, maksudnya itu molor. Sementara kapal yang besar di sana kan jam-jam, ada jamnya, ada casnya. Jadi kalau kita molor sejam aja tuh udah 20-30 juta gitu kan, sehari bisa ratusan juta gitu kan. Ternyata analisanya yang dan mereka membuat proposal itu seperti itu gitu. Dan teknologinya ternyata cuma itu aja. Nah, turun, masukkan pakai IoT, masukkan ke kantor pusatnya mereka, diolah, nanti kantornya, oh ya ini ada kapal yang mengantri, ini keadaan ini harus di stop di sini, harus stop di sini dulu supaya nanti nggak kandas. Gitu. Dengan ada perhitungannya, kalau ini sampai kandas berapa, kalau ini diberhentikan, paling nggak di sana nunggunya nggak terlalu lama, karena kan pasang surut itu kan nggak yang lama-lama banget kan, daripada kita betulin yang kandas itu tadi gitu kan. Sehingga akhirnya dengan itu analisanya keluar, analitiknya, oh berarti kalau keluar dari hulu ke hilir, di hulu sebelum melewati ini harus jam berapa, berarti jam berapa. Akhirnya kan nanti kan kapal menyesuaikan dalam tawar-menawarnya bisnisnya mereka. Oh, biasanya aku sewa 10 hari, tak buat 14 hari. Tetapi harganya lebih murah mungkin. Kenapa? Ya karena dia itu tadi data kan sebenarnya. Walaupun datanya cuma tinggi muka air gitu kan. Tapi jadinya mereka cost dan lain-lain. Itu buat kami ya luas sih. Jadi kalau uniknya yang itu lagi di segi bisnisnya ya seperti kami mungkin juga teman-teman juga harus banyak belajar sih. Karena mungkin kalau teknis anak sekarang lulusan teknik banyak lah yang bisa, tetapi yang bisa menerjemahkan kok bisa jadi kayak gitu itu kan ada kolaborasi, bukan hanya orang teknis, mungkin ada orang bisnis, ada orang ekonomi dan lain-lain seperti itu. Jadi ternyata IoT bisa mensupport itu. Dan kalau yang unik ya mungkin dulu pernah sih, tapi uniknya mungkin bagi usernya dikira gampang, buat kitanya pusing. Itu ini dia minta apa tuh? Ini semacam robot gitu, tapi untuk ngambilin duri ikan. Ngambilin duri ikan? Ya kan ikan itu tulangnya kan
nggak hanya di yang di Iya, tengah maksudnya bisa set di gitu mana aja kan. apalagi ikannya kan apa, kan iri kayak Nah. tombol kayak apa kan beda-beda Iya, gitu. benar. Kemana posisinya itu ya agak nggak make sense sih, Iya. tapi ya ada aja yang kayak ingin buat ini. Ya, itu mungkin berangkat dari kegelisahan user sendiri ya. betul. Tapi jadi nggak itu? Enggak sih, itu lah. Terlalu jauh effort. Ya kembali lagi bisnis, Benar. effort sama ininya kayaknya nggak masuk deh. Nggak Benar. terlalu masuk. Mungkin kalau untuk teman-teman kuliah tugas akhir mungkin bisa Mungkin coba. bisa. Nggak apa-apa buat cari nilai kalau kita kan. Jadi penelitian ya maksudnya. Begitu. Kalau kita, ya kalau di bisnis ya kalau bisa dengan effortnya yang nggak terlalu besar, pricingnya bisa besar kan bagus. Benar. Ya kayak tadi itu bisa jualan kayak gitu loh kan. Wah ini canggih sih. Iya. Kayak gitu Iya. sih. Membaca peluang ya Mas Adi ya. Betul. Berarti di divisi Mas Ardi sendiri itu ada data analyst kah atau mungkin yang bertanggung jawab untuk cek pasar lah yang lagi dibutuhkan di dunia industri ini seperti apa gitu? Nggak ada sih. Ya karena tim saya kecil ya, maksudnya itu orangnya cuma sedikit gitu kan. Ya mau nggak mau ya kita bersama. Riset bareng. Saya bareng. Ya mungkin yang lebih leluasa kan mungkin saya. Jadi saya mungkin jadi punya teman-teman lebih banyak bisa ketemu user, lebih banyak bisa menampung, bisa penting point of view-nya lah lebih diperluas lagi. Kalau teman-teman kan mungkin fokus sama hardware, software itu aja. Jadi tapi tetap saya ini saya ajak supaya ya biar nggak mungkin hanya saya aja yang bisa ini kan pandangan kan banyak kan. Iya benar. Pandangan dari manapun gitu. Insight dari mana aja mungkin bisa jadi kayaknya di sana ada ini deh, kayaknya ini deh. Iya, Bisa benar. enggak gitu. Cuma mungkin sense bisnisnya teman-teman di tim saya masih belum, masih belum, masih Oke. ya ada lah. Ya, saya coba saya juga kebetulan saya juga dulu kan bukan ya hasilnya nggak paham bisnis juga karena memang ya orang teknik full, Orang teknik. full karena di sini didapuk sebagai pimpinan lah istilahnya, dimana itu harus punya user, harus punya produk. Ya akhirnya saya juga belajar dari itu tadi, dari user ataupun rival ataupun Benar-benar. yang lain-lain lah. Oke. Pernah nggak sih dapat user mungkin dari divisinya Mas Adi mungkin menemukan user yang dia minta dibuatkan sistem A, kemudian sudah jadi nih sistemnya, ternyata yang diinginkan oleh user dan yang dibuatkan sistemnya itu ternyata berbeda gitu. Pernah nggak ada kejadian seperti itu? Kalau sampai jadi terus berbeda itu jarang ya, karena kalau di kami sistemnya kan assessment. Oke. Assessment. Jadi kita cari dulu permasalahannya apa, dan kita kan by report progress. Benar. Jadi yang banyak ya itu tadi biasanya kita mungkin membuat sistem gitu. Diskusi sama user mungkin bisa sebulan 2 bulan, tapi sampai matang mungkin udah matang ya mungkin productionnya bisa sebulan tergantung besarnya. Jadi lebih lama sih, tapi setelah production mungkin instalasi ya apakah ada perubahan? Pasti ada. Pasti ada. Pasti ada sih, tidak bisa dipikir ya. Benar. Tapi mungkin kan minor kan. Iya. Oh ternyata kok kayak gini kayak ini ya, karena mungkin sekilas juga sistem yang kami buat itu kan di perusahaan itu berhubungan dengan banyak bidang istilahnya gitu. Jadi mungkin ada salah satu produk kami bandit sistem itu, jadi itu meliputi ada orang keamanan, ada IT, sama ada K3 atau ASE. Jadi ya itu bahwa sistem itu melingkupi dari 3 divisi itu istilahnya, kalau misalkan divisi atau departemen lah. Jadi kami harus mengakomodir itu semua. Jadi mungkin kadang ada juga yang bertabrakan ya, kita harus cari jalan tengahnya nih. Ada yang dari keamanan minta verifikasinya sama mungkin, tetapi mungkin sama mungkin itu memakan waktu, time lah, jadi mungkin verifikasi wajah dengan apa double gitu ya. Kita memang secure buat kepentingannya orang security, yang penting secure kan itu. Tapi mungkin ada lagi orang operasional ya. Nah kalau secure-nya lama gitu kan, antrian banyak, ya, banyak mungkin kayak
di Petro gitu atau di tempat dikemas gitu kan, itu mobil kan antrinya banyak ya, Iya, truk antrinya banyak. Kalau ini terlalu lama gitu kan prosesnya ya, yang operasional yang marah-marah ini kan nanti kan, yo gimana, ini kan mengganggu juga gitu. Iya, benar. Yang operasional pokoknya pengen cepat supaya bongkar rumah cepat, dan yang apa namanya security pengennya benar-benar aman. Nah itu tadi harus jam berjalan banyak. Mungkin dosanya banyak di situ sih, banyak di situ. Mungkin begitu ini oke, ternyata dari segi ASE-nya nggak masuk, ada kurang lagi, harus apa, wah itu lagi ya. Berarti bukan beda hasilnya, tapi mungkin ada penambahan dari sistem yang udah jadi gitu ya Mas. Kalau penambahan biasanya cara modifikasi. Gitu. Jadi mungkin yang seperti ini, sistem ini A poin B gitu ya. Seperti ini flow-nya diganti seperti ini kayak gitu. Lebih ke flow lah gitu, karena flow-nya itu lagi, flow-nya mungkin keamanan, mungkin operasional, HSE atau IT beda-beda. Oke. Masuk di sistem ya ini tadi Mas Ardi. Ya. Ngomongin sistem sendiri, ini juga berangkat dari kegelisahan user kan ya Mas Ardi. Betul. Kemudian yang Mas Ardi bilang juga ini akan berkaitan dengan banyak divisi. Tergantung dengan kebutuhan dari usernya, kemudian dipertemukan beberapa divisi, ketemulah satu sistem ini. Sistem ini dibuat khusus untuk permintaan user tersebut, atau mungkin bisa jadi sistem yang akan diperjualbelikan untuk user yang lain gitu. Ya, sebenarnya base-nya sama, tetapi atau base-nya ya itu aja default. Tetapi buat kami, karena kita fokusnya memang solusi, kami lebih fokus ke masalahnya sampai ke apa. Hanya biar beda lah gitu kan. Karena menjual solusi full package itu memang banyak, dari produk-produk luar yang sudah verified pun banyak, dan sudah produk besar lah. Maka nanti ke sisi pricing kan besar. Sedangkan mereka mungkin dari butuhnya 5 fitur, tetapi dengan bundlingnya ini dengan ini dikasih 100 fitur ya, cuma beli itu buat apa? Iya benar juga. Jadi seperti itu. Biasanya sih produk-produk itu seperti itu. Jadi mungkin ada yang cuma 1-2 fitur. Kalau mau yang gabungan langsung 20 fitur gitu. Ya memang mungkin bisnis ya penjualannya mungkin seperti itu lah. Sisi situlah kami itu. Jadi mungkin ada beberapa proyek yang kita pasang atau kita kerjakan, base-nya sama, tetapi secara ini beda. Jadi setiap user beda. Bahkan dengan perusahaan yang sama, beda plan atau beda set, itu beda. Jadi benar-benar yang menyesuaikan apa yang mereka mau dan habitnya mereka seperti apa. Berarti bisa dibilang ini tuh custom system, bisa nggak? Customize, menyesuaikan dengan kebutuhan dari user itu sendiri. Oke. Lanjut mungkin di sistem, masih di sistem. Ada kemungkinan nggak kalau misal Mas Ardi ini pekerjaannya kan berdasarkan assessment. Ada kemungkinan nggak ketika divisi Mas Ardi ini melakukan assessment dalam suatu perusahaan, kemudian mungkin perusahaan ini cuma butuh unit A atau mungkin sistem A gitu. Ada kemungkinan nggak Mas Ardi akan mengajukan sistem yang lain berdasarkan assessment yang sudah dilakukan gitu? Selalu. Dan malah lagi ke bisnis kan. Jadi kalau kita sih itu tadi assessment seperti apa butuhnya nih. Tapi kita akan buatkan juga dari desain yang besar bahwa Pak atau Bu, sistem sampean di sini. Tapi ini bisa loh berkembang sampai sini. Atau mungkin ya nggak apa-apa, kita buatkan yang ini dulu. Tapi bahwa kita advice mereka bahwa kita bisa sampai sini, bisa sampai sini. Nanti kalau memang bapak ibunya butuh atau owner-ownernya butuh yang ini, kita tuh bisa bersatu. Itu nanti dibuatkan jadi besar. Diintegrasi ya. Betul. Ataupun dari sistemnya. Kalau yang kita sekarang kan sistemnya ini ya, apa namanya, upgrade itu kan kayak di petrokimia itu gitu. Jadi dia pemasangan pertama seperti ini, pemasangan kedua sama tapi di upgrade gitu. Ada upgrade apa gitu. Jadi karena melihat budgeting juga mereka kan supaya
biasanya sih perlu pembuktian dulu gitu kan, pembuktian dulu, makanya yang kecil atau yang sesuai dulu baru nanti bisa dikembangkan kayak gitu. Karena trustnya di sini kalau customize kan harus, terutama trust kan. Kalau produk yang anggapannya jalan Schneider apa yang lain-lain kan udah harus ini yang beliau kan, itu kan beda, udah punya brand. Ini ngobrolin tentang trust. Trust ini kan sendiri banyak mungkin user yang berpikiran kamu mah jualan gitu kan. Gimana sih cara Mas Ardi mungkin untuk bukan meyakinkan, lebih tepatnya untuk mengadvise itu tadi kalau memang sistem ini sudah diperlukan untuk perusahaan tersebut seperti itu? Ya, karena itu kita biasanya by data ya. By data. Jadi setelah kita survei, jadi kita tahu problemnya mereka apa, kita tahu ini. Jadi memang nggak bisa dipaksakan ya, harus pelan-pelan. Sebenarnya user harus pelan-pelan. Tapi yang penting user itu butuhnya kan didengarkan. Iya, benar. Nah, apalagi kita customer ya, kalau kita nggak mendengarkan mereka ya nggak mungkin jadi sesuatu yang sistem yang ini kan, gitu. Butuh didengarkan, baru kita advice ini, baru kita kasih tahu sebenarnya itu tadi bisa di sini Pak, bisa di sini. Oh Pak, aku pingin tapi kayaknya sih belum perlu atau belum ada budget sih, ya, seperti itu. Jadi dan juga endingnya nanti mungkin kan itu untuk pekerjaan pertama, selanjutnya nanti lebih terlihat yang namanya preventive maintenance ya. Jadi kita after sales lah. Oke, menarik sih. Berarti memang semua sistem IoT atau automation yang mungkin dibuild sama divisinya Mas Ardi ini benar-benar memberikan solusi atau permintaan dari user itu tersebut. Jadi apapun itu ya Mas Ardi, mungkin sesimpel tadi mungkin ya kalau yang di luar pikiran kita yang cabut duri ikan, itu bisa didiskusikan terlebih dahulu. Misal kita butuh nih sistem yang buat ngedata udah berapa banyak misalnya ini di peternakan ya, jumlah telur di hari ini, kayak gitu bisa kayak Mas Ardi? Nah seperti itu, dan itu pasti akan lebih efisien untuk pekerjaannya. Benar, lebih ke sistem dan monitor ini lebih ke investasi jangka panjang ya Mas Ardi? Bisa nggak bisa seperti itu? Bisa. Karena ya memang membangun sistem ini kan nggak murah. Benar. Nah, itu. Tetapi memang akan dirasakan setelah pemasangan ini. Gitu. Pertama, biasanya kan pemasangan sistem itu untuk mengurangi yang namanya loss itu tadi. Loss di apa gitu. Jadi supaya terbentuk nanti untuk bisa dianalisa. Sebenarnya gitu kayak gitu. Jadi kalau monitoring itu kan kita akan mendata supaya kita analisa, supaya tidak salah langkah untuk melakukan berikutnya. Jadi umpamanya nih bisnisnya tadi telur ya, peternakan telur ya gitu. Mungkin pakannya harus di hari apa, di jam berapa. Karena ada juga tuh yang kalau ayam telur itu beda jam kasih makan, nanti hasilnya telurnya beda tuh ada. Oh oke. Berarti memang semua ini coba saya rangkum mungkin ya, semua pekerjaan atau mungkin semua bidang dalam satu perusahaan itu sebenarnya bisa didigitalisasikan atau dikoneksikan lah ke internet. Tidak menutup kemungkinan seperti perhitungan tadi untuk mendapatkan telur misal 100 per hari harus memberikan pakan berapa, seperti itu ya Mas Ardi. Kemudian sejauh mana sih sebenarnya, ini balik ke tema kita, sejauh mana sih IoT ini bisa menggantikan peran human dalam dunia kerja, semua lingkup pekerjaan? Bisa membantu ya, bilangnya bisa membantu hampir di semua bidang, di semuanya. Membantu itu dalam kecepatan, ketelitian terutama kayak gitu. Membantu. IoT ini emang kalau dipelajari terus menerus seperti nggak ada ujungnya ya Mas Ardi. Soalnya kalau saya pribadi mempelajari tentang IoT ini, semua hal ternyata masih sangat luas gitu loh. Apapun itu masih bisa ditemukan jalan yang lebih cepat, pekerjaan lebih efisien, lain sebagainya. Kendalanya adalah
nggak semua SDM mungkin bisa menerima hal tersebut gitu. Betul. Ada nggak sih Mas Ardi cara yang tepat untuk mungkin mengadvise teman-teman kalau misal ini loh emang udah yang paling oke di era sekarang gitu? Ya, kalau itu sih pemerintah ya. Jadi apa ya? Ya mungkin kalau pendidikannya bisa tinggi, ya mungkin kan semakin tinggi ini pendidikan indeksnya harusnya semakin sadar lah ke sana. Tapi menunggu itu lama. Benar. Mungkin ada penyuluhan, ada bahwa memang harus masif karena memang sudah eranya sih kayak gitu sih. Oke. Ada nggak Mas Ardi pernah ketemu mungkin dengan SDM yang nggak mau menerima? Bukan nggak mau menerima ya, dalam artian mungkin ada trust issue. Trust issue balik lagi ke sistem ini bener nggak nanti data kita kalau salah tanggung jawab siapa, seperti itu? Makanya dulu banyak juga ya, tergantung dari kitanya untuk menjelaskan bahwa ya kita berjualan istilahnya, kita di bisnis nggak cuma ngomong bisa juga kan, tetapi kan kita mengumumkan apa baik buruknya. Nah, itu yang nanti mungkin trust kan. Jadi kalau pakai ini pasti omongannya apa ya, yes sales lah, cuma kan iya benar, kita nggak bisa di zaman sekarang nggak bisa kayak gitu. Iya. Memang harus kekurangan kelebihannya nih Pak, infrastrukturnya harus ada ini ya. Benar, balik lagi by data ya Mas Ardi semuanya. Tuh ya, kalau bilang aku mau ini jadi semua otomasi ya, pabriknya ternyata manual banget, nggak ada apa-apanya gitu kan. Wah, gitu kan. mulai dari mana ini? Dari mana? Sebenarnya enak kalau dia sadar karena akan apa ya, namanya tuh belum ada yang smart, kita sendiri sistemnya yang smartin kan, sebenarnya enak bener. bagi kami enak. Mungkin bagi user kan kadang kebanyakan tuh nggak nyangka, oh ternyata price-nya segitu besarnya. Iya, karena udah biasa yang manual kan. Betul, biasanya nggak ada pengeluaran ini, terus ada pengeluaran ini gimana gitu. Oke. Iya, benar sih, plus minus dari IoT dan automation itu tadi mungkin ya. Padahal kalau misalnya dihitung-hitung mungkin kalau untuk lifetime ya emang lebih menguntungkan ya menggunakan sistem ini sendiri gitu. Karena nggak ada biaya untuk SDM-nya, terus minim kesalahan dan lain sebagainya gitu. Mungkin maintenance juga bisa terjadwal kan. Iya, kalau orang benar. sakit nggak tahu. Benar, kalau orang sakit kan nggak terjadwal ya. Iya, atau besok 5 orang sakit nggak jalan. Iya benar. Prediksinya. Kan operasionalnya malah Bengkak. benar. Oke. Mungkin satu hal lagi deh Mas Ardi, sebagai orang yang menggelutilah bidang IoT dan automation ini tadi, apa sih harapan Mas Ardi mungkin di 2024 kah atau 5 tahun mendatang terkait dengan dunia pekerjaan ini dan IoT itu tadi? Harapannya sih semakin sadar teman-teman pemilik industri ya, semakin sadar akan pentingnya hal ini, dan kita lihat mungkin semakin banyak orang-orang atau teman-teman adik-adik yang lulus kuliah, mungkin nggak hanya istilahnya itu tadi, nggak hanya fokus bekerja apa, mungkin bisa membuka ini dari startup dan mungkin semoga bisa digaungkan lagi sih startup itu, karena sekarang kan turun lagi startup itu. Jadi ya mungkin bisa dikatakan dari kemarin hampir 90% tuh startup itu mati. Sempat hype, banyak pendanaan. Iya benar. 90% mati. Sebenarnya kurangnya apa? Sebenarnya kurangnya sinergitas antara pemerintah, industri dan juga pendidikan. Jadi banyak startup itu yang udah canggih, usernya yang banyak yang belum butuh gitu. Nah, gitu loh sebenarnya. Makanya harus sebenarnya antara pendidikan sama industri ada sinergi. Kayak Jepang dan lain-lain, Jerman tuh sinergi. Jadi kamu nggak perlu buat yang canggih atau yang seperti apa, yang penting tuh industri itu sekarang butuh dulu gitu loh. Jadi itu dan gitu. Jadi ini butuh, ini buatin, ini pendidikan buatin, skalanya kan lab, nggak mungkin skala industri kan. Dan mereka mau ke skala industri, uangnya besar. Ya sebalik lagi, industrinya harus mau
Kalau dalam kutip ngebandanin lah ya. Ya mungkin di sini BUMN ya yang paling oke lah gitu kan, karena pilih negara. Benar. Itu nanti sudah jadi produk, dari produk lempar ke mungkin ada industri lain jadi ini apa namanya, jadi massal kan gitu. Harusnya seperti itu. Kalau di sini kan nggak kayak gitu. Dari sini ngapain, terlalu canggih kayak apa kan, nanti terlalu mahal, belum sama-sama sadar. Sementara pendidikan ini idealismenya sudah tinggi ya, karena pendidikan ya kan sudah yang penting kayak gini keren, kayak gini teknologi gitu, nggak nyambung, nggak connect. Iya benar. Lebih ke awareness kayaknya. Awareness dan ya awareness di segala bidang itu tadi, industrinya, pendidikannya, Pendidikan terutama dan pemerintahnya juga sih. Kalau pemerintahnya paham itu potensinya kita 200 juta lebih manusia di Indonesia ini, kita bisa sih, masa kalah sama Cina. Iya benar. Oke. Ada lagi mungkin Mas Ardi? Ya mungkin itu sih, karena ya semoga semakin berkembang lah melihat ke arah ini. Soalnya semakin banyak juga kan yang masuk, namanya Starlink kemarin kan, itu kan udah ketar-ketir itu BUMN yang ada seperti itu ya, gitu-gitu ya. Kalau bisa yang kayak gitu-gitu yang kita orang atau di Indonesia yang buat bisa memunculkan itu. Saya yakin teman-teman bisa buat kayak gitu. Iya benar. Teman-teman yang berada di ITB, TS, mungkin datang ke saya PENS itu bisa kayak gitu. Kalau mereka bersatu dan ada pengelolanya. Kalau memang ya itu tadi kebanyakan sudah jadi prototipe, nggak digunakan di industri, tidak laku. Nah itu ya kasihan, bukan kasihan lagi. Ya kita melihat ada kita maju ya agak pelan, tapi emang tidak bisa. Oke. Bisa dipungkiri. Ya semoga di 2024 ini mungkin ada sedikit perubahan Ya, untuk tahun-tahun mendatang yang lebih baik dari semua bidang. Kemudian pendengar juga dapat mengambil 1-2 pesan mungkin ya dari video ini. Ya, semoga lah bisa jadi advice. Atau mungkin kalau ada yang lagi membutuhkan sistem atau lain sebagainya itu boleh langsung menghubungi Mas Ardi, nanti ada di bawah. Dan pesan-pesan dari Mas Ardi balik lagi, bagaimana kita untuk menanggapi digitalisasi ini, kemudian komunikasi antara semua bidang, kebutuhan antara industri dengan pembuat sistemnya sendiri, dan keinginan kita ya Mas Ardi untuk ayo maju bareng-bareng gitu. Oke, mungkin sharing-sharing kita hari ini cukup sekian. Saya Ayu dan narasumber kita. Ya, saya Ardi. Mohon undur diri dan mohon maaf jika banyak salah kata dalam podcast pada hari ini. Ya, kasih. Dah.